Yang terakhir, yang ketiga yang perlu saya sampaikan, mari kita berlatih untuk ihsan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa kita rasakan, utamanya nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan dan qiyamul Ramadan di malam harinya serta ibadah-ibadah yang lain. Yang ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa senang, bergembira, ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan marhaban wa ahlan ya Ramadan. Kita ucapkan selamat datang kepada tamu agung kita, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena ini di awal Ramadan dan puasa masih 1 hari, perlu saya sampaikan, mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah. Yang pertama, ada hal yang sangat penting yang perlu saya ingatkan. Yang pertama adalah hendaklah kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena ikhlas itu adalah merupakan salah satu syarat dan merupakan pondasi terhadap segala amal yang kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena imannya kepada Allah dan karena ikhtisaban, mengharap pahala darinya, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhlas ini merupakan pembahasan yang sangat sering disampaikan oleh para ulama pada bab-bab awal kitabnya. Sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin atau dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya dan yang lain. Karena ikhlas ini merupakan hal yang harus kita wujudkan dalam segala amal. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi dalam pelaksanaannya betul-betul perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, karena penyakit yang menghalangi ditolaknya amal itu sangat banyak. Ya, di antaranya yang diingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah riya. Ya, riya. Bahkan Rasulullah menyatakan, ya, riya itu lebih ditakutkan daripada fitnah Dajjal, karena betul-betul samar dan rahasia datangnya. Ini mari kita muhasabah, introspeksi awal, supaya apa yang kita kerjakan ini betul-betul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita melandasi amal kita ini dengan ilmu, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam surat Tabarak, ada di dalam surat Al-Kahfi ada, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ada kalimat yang perlu digarisbawahi adalah ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Ahsan itu yang terbaik amalnya. Penjelasan Fudzal bin Iyad, ahsanu amala itu meliputi 2 hal. Yang pertama yang telah saya sampaikan tadi,
yaitu beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, akhlasuhu itu kata beliau lillahi wahdah, amal yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, tidak ada unsur duniawi di dalamnya. Ya, semuanya mengharapkan ridha Allah, semuanya mengharapkan ampunan Allah, semuanya mengharapkan pahala dari Allah, itu adalah lillah. Kemudian aswab atau yang paling benar, ya, yang paling benar itu gimana? Maka ala sunnah, sesuatu yang berada di atas sunnah Nabi, syariat Nabi. Nah, ini tentunya kita tidak bisa melaksanakan puasa atau ibadah apapun tanpa ilmu syariat yang benar. Ya. Ambil contoh Pak ya, dalam hadis itu, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Sedangkan kita tidak pernah bertemu Nabi, bagaimana melihatnya? Yaitu ala tariqatil ilmi, melihatnya atas dasar ilmu. Lalu Nabi juga bersabda tentang masalah haji, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Jadi kita disuruh mengambil ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW, yang tentunya bersanad kepada sahabat dan seterusnya sampai kita. Ya, disuruh mengambil ilmu dari Nabi. Termasuk ketika Nabi Muhammad melihat seseorang yang berwudu, kemudian tumitnya ini tidak kena air, mislu dhufrin lam yusib ma, seperti ini. Dhufr itu apa? Kuku yang tidak kena air, ya, di kakinya itu. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak kena air, dia akan kena api neraka. Itu yang berwudu, ma'asyiral muslimin. Maka ilmu itu sangat mendasari apapun. Oleh karena Nabi SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terus juga di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza aradallahu bi'abdi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah mendaki seorang itu mendapatkan kebaikan, dia akan fahamkan dalam urusan agamanya. Maka jangan meremehkan mencari ilmu. Jangan pula malas untuk mengkaji kembali tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Ya, saya melihat ya dengan mata kepala sendiri. Orang yang puasa saja, itu cara berbukanya saja sudah salah. Kalau dia tidak mengerti dan faham ilmu, dia berbuka dengan tangan kiri. Padahal Nabi mengatakan kul biyaminika, samillah kul biyaminika, basmalah, bacalah bismillah. Coba kalau kita berbuka, kita doakan zahabat dhama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu kan bacanya setelah minum itu. Ya, kalau sebelum minum itu lucu. Ya. Telah hilang haus dahaga. Ya. Telah segar urat-urat dan mudah-mudahan mendapatkan pahala Allah. Oh, guru ngombe kok ngomong seger ya. Ya, belum berdoa, belum minum dia sudah baca itu, minum, kan lucu itu ya. Ya. Kemudian tentang wudu, Masya Allah banyak sekali yang saya lihat salah dalam membasuh tangan dan kaki. Padahal Utsman telah mencontohkan begini wudunya Nabi SAW di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, dipraktekkan oleh beliau membasuh tangannya 3 kali, yang kanan. Ya, summal yusra misadzalika, baru yang kiri, kemudian yang kiri. Coba jangan perhatikan, banyak orang yang berwudu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kakinya kiri kanan, kiri kanan. Dia ingin mendapatkan sholat 27 derajat, tapi tidak tahu caranya. Ya. Padahal panjenengan kalau baca di dalam kitab hadis, detil Nabi SAW menyatakan, bahkan wudu yang kita lakukan dengan benar, itu bisa menghapus dosa, sebagaimana puasa menghapus dosa, sebagaimana sholat menghapus dosa, sebagaimana haji menghapus dosa. Kenapa kok dengan urusannya dengan dosa semua? Kalau jenengan dan saya dosanya diampuni, selesai Pak. Yang menghalangi orang masuk surga kan karena dosanya.
maka ketika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, selesai urusan jenengan dengan Allah Ta'ala. Coba jenengan perhatikan doanya orang yang meninggal dunia itu. Apa yang diminta? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa doanya ketika jenengan menyambut malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan disuruh membaca yang banyak oleh Rasulullah kepada Aisyah. Dan orang yang tahu ilmunya itu kerjaannya sedikit, pahalanya banyak, Pak. Sama dengan di dunia. Orang yang memiliki ilmu itu kerjanya nggak soro, bayarannya akeh. Ya. Coba jenengan kalau betul-betul faham saya ini, salat isya berjamaah itu kalau kita baca hadis apa pahalanya? Seperti salat separuh malam. Kalau subuh berjamaah, seperti semalam subuh. Dan kita jumpai banyak orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Banyak ini. Yang terawih yang kewedu, subuhnya hilang. Ya. Ini kenapa? Karena dia tidak belajar dengan benar. Makanya orang yang memiliki ilmu akan berbeda kualitas amalnya dengan yang tidak. Makanya kenapa para kiai itu ngomong ngaji itu penting. Karena Allah Ta'ala menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ya jelas nggak sama. Dalam memahami apapun tidak sama. Dalam beribadah sikap batinnya pun tidak sama. Ya, sehingga kita banyak jumpa yang ngapunten ya, banyak orang yang sholat itu nggak tumak nina. Imamnya berumper sudah nyalip atau bahkan bersama-sama imam. Imamnya masih Allah sudah serat. Padahal lalu jenengan baca dalam kitab hadis, para sahabat itu contohnya di dalam sujudnya Nabi itu sebelum meletakkan dahinya ke tanah, mereka tidak bergerak. Sekarang coba jenengan perhatikan, koyok balapan. Kenapa begitu? Karena imamnya juga sangat cepat. Ya, alasannya disuruh meringankan sholat ketika imam itu. Bukan begitu maksudnya. Ya, sholat yang ringan ya seperti sholat saya dan jenengan hari ini ringan itu kalau tarawih seperti ini. Kalau kita lihat di hadis Nabi itu sangat panjang, sangat panjang. Ya mudah-mudahan yang sedikit, yang ringan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari itu bahwa kita tidak bisa melakukan ibadah seperti Nabi SAW. Sing podo niku jumlahe 11. Okay? Kata Aisyah begitu. Aisyah menyatakan, karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi atau wala ghairi ala ihda aswata raka'atan. Nabi itu tidak pernah menambahkan salatnya, salat lail, salat malam, salat tahajud, salat tarawih ini lebih dari 11 rakaat. Itu kesaksian Aisyah. Tapi beliau mengatakan yusolli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Lalu witir dengan 3. Kamu jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Teramat sangat bagus dan teramat sangat panjang. Ya, karena pernah beliau mengimami dalam 1 rakaat ya, surat apa sih itu? Al-Baqarah semuanya, lalu An-Nisa semuanya, lalu Ali Imran. Bayangkan, Pak. Sing dijamin swarga salate temene kaya ngono. Makanya ini mari kita temen itu ya. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu saya sampaikan, mari kita berlatih untuk ihsan dalam beribadah. Ya, membagus-bagusi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tidak panjang-panjang. Ihsan itu apa? Didefinisikan oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan ini berarti orang kena didelok tentunya nih, seakan-akan. Wa illam takun tarah fa innahu yara. Jika kamu tidak mampu seperti itu, rasakanlah bahwa kamu sedang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngimame gak usah gagah-gagahan maca surat sing aneh-aneh mboten. Semata-mata kan Allah Ta'ala ya. Kita baca semata-mata kan Allah. Andai kata hati kita masih belum bisa terhindar dari riya, ngimami maca kula ahad to terus yo gak apa-apa. Disebut imam kula ahad ya gak apa-apa. Daripada kemudian kita berubah niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan begitu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan dan saya merasa diawasi Allah, pasti wudunya bagus.
sholatnya bagus, zikirnya juga bagus. Saumpama sampean kali kula wiritan subhanallah subhanallah subhanallah. Nggih ngoten mboten subhanallah 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 subhanallah. Lah ngoten nggih. Enten sing ngoten nggih. Nah, kan ada ya gitu. Jadi masih kita baca misalkan 15 dia sudah 33. Ya, hafal malah. Ada yang masya Allah ya, ketika sholat zuhur itu kita masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah imamnya sudah kasihan ya. Apalagi yang sampai 7 menit 23 sakno banget ya. Benar-benar ya opo tanggung jawabnya Gusti Allah itu ya. Pertanyaannya itu. Karena dia harus menanggung sekian banyak orang gitu. Ini, mari ihsan itu kita tanamkan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian cara awak dhewe niku dalam soal pakaian juga kita tata. Dalam soal hati tentu ditata. Kebersihannya juga ditata. Semuanya ditatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mencintai amal soleh itu dengan sebenar-benar cinta. Melebihi istri jenengan. Kenapa? Sebab bojo gak ono sing melok gelem dikubur. Betul enggak, Pak? Anak enggak ada, teman sahabat karib enggak ada. Yang ikut kita siapa? Amal soleh. Makanya itu harus kita cintai. Mumpung kita Ramadan, ini diberi kesempatan Allah, bersyukur kita. Saya jenengan harus bersyukur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah Allah engkau sempatkan aku dengan Ramadan. Ketika kita habis membaca Al-Quran, kita bersyukur pada Allah. Ketika kita habis beramal, kita bersyukur. Kenapa? Itu yang harus kita cintai. Karena Nabi menyatakan, ya, dalam sebuah riwayat hadis, yattabi'ul janaiz salasan. Yang mengikuti jenazah itu hanya 3 hal. Yang pertama adalah apa? Ahluhu, ya, keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Wa yarji usnani, yang 2 kembali pulang lagi ke dunia. Bojone nek diayu ya mungkin dirabi wong maneh, ya. Anak itu ya marisi hartanya, kan begitu? Ya. Makanya kemudian kalau misalkan kita sangat ngoyo cari dunia, wong ditinggal kok ngoyo gelani. Karena nek digowo nggih. Ya. Kemudian yang mengenamani adalah amal, baik amal salih maupun amal yang buruk, ya, yang jelek. Mudah-mudahan ihsan ini menjadi apa? Ritual ibadah kita di setiap hidup kita. Kalau belum, mari kita awali di Ramadan ini. Kita upayakan iktikafnya bagus, baca Qur'annya bagus, sedekahnya juga bagus, tidak ala kadarnya, pangapunten ya. Kalau misalkan uangnya kok 10.000 kabeh, itu ditolak sing apik dhewe ngoten lah kalau sedekah. Jangan ditolak sing lecek dhewe nggih. Ya, iki ae. Ada yang bilang 1.000 ae sing penting ikhlas kan begitu Pak ya. Ya swarga diregani pati murah ya. Ya kan ini kan kurang bener ya. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kultum tarawih ini. Mudah-mudahan memberikan kita motivasi bersama, khususnya saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan saya diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan, karena jangan sampai kita menjadi orang yang disebut jarkoni ya. Isok ngajar ke isok ngelakoni loro kabeh nu akhirat ya. Ya, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.